semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika ACR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Langsung saja kita simak ceramah Kiai Haji Imam Mahsus dari Bangkalan, Madura, pengasuh Pondok Pesantren Al-Aziziyah 3. Kemudian para hadirin yang saya hormati, kita sudah tahu zaman sudah sangat akhir. Ada beberapa desakan-desakan, fitnah-fitnah yang mengintimidasi kepada kaum muslimin, khususnya kepada para habaib. Saya titip para habaib. Para habaib merupakan amanah yang sudah dititipkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kelompok sempalan-sempalan yang menjadi fitnah dan gangguan kepada umat Nabi Muhammad, kaum muslimin pada masa sekarang, yang mengintimidasi untuk membenci para habaib. Kalau kita ingin selamat, jangan ikut-ikut. Kenapa? Karena para habaib dzurriyyah ini adalah sebuah amanah yang dititip langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam kutipan-kutipan para ulama bagaimana ahli tarikh mencatat bagaimana Nabi ketika hampir wafat, kurang 55 hari, beliau sempat berpidato di dalam sebuah haji yang dikenal dengan Hajjatul Wada. Beliau berpidato di depan sekitar 124.000 sahabat. Dari salah sekian banyak pidato beliau, inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di, kitaballah wa itrati ahli baiti. Wahai umatku, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian pegang teguh dua perkara, maka kalian tidak akan pernah sesat sampai kapanpun. Yang pertama kitabullah, Al-Quran, kitab Allah. Nabi Muhammad menitipkan Al-Quran. Artinya kita harus belajar Al-Quran melalui para ulama. Titip para ulama, titip belajar Al-Quran lewat ulama. Kemudian yang kedua, para habaib, dzurriyyah para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan contoh pertama, contoh terdepan dari salah satu gerak-gerik dan tindak tanduk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat barokah para dzurriyyah. Amin Allahumma. Coba bayangkan, dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanah juga yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi dalam sebuah kesempatan pernah bersabda, Innallaha sa'ilukum bima akhlaftum fi dzurriyyati wa ahli baiti. Allah akan memanggil kalian wahai umatku, dan Allah akan menanyakan kalian satu persatu, apa yang kau lakukan kepada anak cucuku. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau anak cucu Nabi, para habaib, para syarif, para ashraf dan para habaib adalah titipan Allah, titipan Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad akan dipanggil satu persatu. Bagaimana akhlak kita kepada para habaib, bagaimana tanggung jawab kita kepada para habaib dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, jangan entengkan perkara dzurriyyah Nabi. Demi Allah, perkara-perkara yang berhubungan dengan dzurriyyah Nabi adalah termasuk dari akidah dan prinsip kita sebagai umat Nabi Muhammad dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah kita tidak pernah sadar bagaimana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menyebut nasab mereka setelah beliau membahas kitab Tauhid? Setelah Habib Husain bin Tahir membahas Tauhid agama Islam sesuai dengan tata cara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau menyebut nama-nama para habaib yang sudah banyak sumbangannya dalam khazanah dan keberlangsungan agama Islam. Ini merupakan contoh dan pesan yang besar bahwa apapun yang berhubungan dengan para habaib itu berhubungan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berhubungan dengan kanjeng Nabi itu berhubungan dengan dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-Imam Husain radhiyallahu anhu sudah lama berpesan, man ahabbana nahnu alal bait fali rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man abghadana nahnu ma'asyar ahli bait fali rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Siapapun yang mencintai kami Ahlul Bait, maka ia harus sadar bahwa di dalam hatinya sebenarnya ada hati yang bersambungan dengan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang membenci anak cucu saya Ahlul Bait, maka tanpa sadar dalam hatinya ada kebencian yang menjurus kepadaku. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Siapa yang bersumpah kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan sumpah kepala desa, Pak. Ini bukan sumpah bupati, bukan sumpah presiden bahkan yang sering ingkar sumpah dan semacamnya. Ini sumpah Nabi. Nabi menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yubghida ala baiti ahadun illa adkhalahu Allahun nar." Demi Allah yang memegang jiwaku, tidak akan pernah sekali-kali satu orang membenci anak cucuku kecuali Allah mesti memasukkan ia ke dalam api neraka. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Nabi juga menyatakan dalam hadis-hadis yang lain, la yubghiduna ahlal bait illa munafik. Tidak akan pernah membenci kami Ahlul Bait kecuali orang munafik. Dalam sebuah hadis lain riwayat Nabi, la yubghiduna ahlal bait illa syaqi. Dia akan pernah membenci kami Ahlul Bait kecuali mereka yang sudah distempel celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah kutipan Sayyidina Ali pernah menyatakan, la yubghiduna ahlal bait illa qama min qabrihi maktubun fi jabtihi ayis min rahmatillah. Tidak akan pernah sekali-kali orang membenci kami Ahlul Bait kecuali ia akan bangun dari kuburannya, tertulis di dahinya ia putus hubungan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.